teman-teman semua, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udah kangen ya. Oke, jadi memang aku agak sedikit lama jeda videonya dari video terakhir ke video yang sekarang karena memang aku lagi ada sedikit masalah di leher aku, jadi aku nggak bisa banyak gerak di leher, tapi kemarin udah dipijet sih, jadi udah agak mendingan gitu. Jadi bawaannya itu sakitnya ke kepala gitu, jadi makanya aku mau bikin video itu sulit, pasti juga kaku. Kalaupun aku memaksakan untuk buat video pasti akan kaku. Tapi untuk video kali ini mudah-mudahan kalian tetap terhibur, mudah-mudahan aku tetap memberikan informasi yang insya Allah yang mungkin ada yang membutuhkan gitu. Oke, jadi kali ini kita pindah kamar. Jadi biar nggak bosen kamarnya yang itu-itu aja. Dan kebetulan juga kamar sebelah lampunya lagi mati, jadi makanya aku ngungsi di kamar ini biar ada sedikit cahaya. Oke. Dan kebetulan juga aku tadi lagi ada tamu di rumah, jadi makanya aku masih pakai baju kaftan daripada aku harus ganti. Sayang banget kan udah dipakai, jadi ya udah sekalian aku mau bikin video gitu biar nggak usah makeup lagi, udah ada makeupnya, udah nggak usah ganti-ganti baju lagi karena udah pakai baju yang rapi. Jadi ya udah sekalian aku mau bikin videonya. Jadi di video kali ini aku mau sedikit menginformasikan mengenai negara Maroko, karena memang kita sangat jauh sekali ya. Jadi Indonesia ada di ujung timur dan Maroko ada di ujung barat. Jadi sangat susah ketemu benang merahnya. Itu kenapa pertama kali aku ketemu suami aku, saat aku tanya dia dari mana, dia bilang dari Maroko. Aku bertanya-tanya, Maroko itu di mana? Karena jujur sebelumnya aku nggak pernah tahu sama sekali tentang negara Maroko. Dan tahu-taunya itu di Nutrisari, Jeruk Maroko. Tapi aku nggak pernah tahu Maroko itu di mana. Tapi jeruk Maroko itu setelah suami ke Jember sih kayaknya. Soalnya sebelumnya aku kayak belum pernah tahu, apa aku yang nggak pernah lihat TV gitu. Jadi aku tahu ada jeruk Maroko setelah aku kenal sama suami aku gitu guys. Waduh. Jadi memang aku video kali ini akan menginformasikan segalanya. Waduh, nggak segalanya juga sih, tapi ya tentang lokasinya, kayak terus penduduknya, agamanya, bahasa yang digunakan di sini. Ya istilahnya pengetahuan umum lah tentang Maroko kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share juga ke teman-teman kalian buat terus dukung aku biar aku tetap semangat untuk bikin videonya. Oke, makasih buat kalian yang udah subscribe. Oke guys, kita mulai. Waduh, aku agak kaku gitu ya kalau ngomong guys. Tapi ya mohon dimaklumi. Maksudnya lidah-lidah orang desa itu agak susah gitu ya ngomong guys, buat aku pribadi. Oke, jadi Maroko ini kita kenal di Indonesia itu namanya negara Maroko, namun dalam bahasa Inggris itu namanya Morocco ya. Nanti aku taruh juga kok di sini nama-namanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan dalam bahasa Berber. Dalam bahasa Arab itu namanya Al-Mamlakatul Maghribiyah. Jadi artinya adalah kerajaan yang ada di barat, karena memang Maroko ini ada di ujung barat, dunia. Hah? Bukan sih, ada di ujung barat globe. Apa sih? Dunia ya? Ya itulah pokoknya. Maroko ini ada di ujung barat, jadi makanya di sini tuh sunsetnya bagus banget karena memang dia ada di akhir-akhir matahari saat mau terbenam. Tapi aku jadi ingat sesuatu ya. Katanya kan matahari kalau misalnya mau kiamat, matahari munculnya dari sebelah barat. Apa munculnya dari Maroko dulu?
Oke, selanjutnya dalam bahasa Berber, ini maafkan aku kalau misalnya aku ada kesalahan dalam pengucapan karena memang aku nggak tahu sama sekali tentang bahasa Berber, tapi di situ ditulis Tageldit and Murakush. Aku nggak tahu apakah ini aku ngomongnya bener atau salah. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pelafalan. Oke, sekarang mengenai letaknya. Aku nyontek ya, soalnya aku belum hafal. Soalnya memang dulu aku pelajaran IPS itu sama sekali nggak bisa. Geografiku nilainya rendah, padahal papa aku itu lulusan geografi loh. Dan aku nggak bisa IPS. Oke, jadi yang pertama mengenai letaknya. Jadi Maroko itu terletak di benua Afrika. Sumpah aku baru tahu kalau Maroko itu di benua Afrika. Dan Maroko itu di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Aljazair. Kemudian Maroko itu dekat sekali dengan Eropa. Dan antara Maroko dan Spanyol itu dipisahkan dengan selat yang namanya Selat Gibraltar. Selat Gibraltar ini yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 43 yang menjelaskan bahwa pertemuan dari dua laut yang dimana satunya itu air segar dan satunya itu air asin dan dia nggak pernah ketemu, jadi itu seperti dipisahkan oleh tabir tipis kayak gitu, dan itu tepatnya ada di Selat Gibraltar ini. Selanjutnya, Maroko itu memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik dan wilayahnya itu sebagian besar bergunung-gunung dan gurun. Jadi buat kalian yang tahu, itu gurun Sahara itu sebagian ada di Maroko gitu. Kemudian semboyan dari negara Maroko itu Allah Al-Watan Al-Malik. Allah, negara dan raja. Karena memang di Maroko itu kerajaan ya. Ibu kotanya ibu kota Rabat, dan kota terbesarnya itu adalah Casablanca. Dari salah satu referensi yang aku baca, jadi Maroko itu unik karena memiliki dua ibu kota, yaitu ibu kota Rabat itu sebagai ibu kota administrasi dan Casablanca sebagai ibu kota industri. Selain itu, ibu kota Maroko ini juga sudah berpindah sebanyak 4 kali, dan yang terakhir yang di kota Rabat sampai saat ini. Kemudian bahasanya, bahasa nasionalnya itu bahasa Arab dan bahasa Berber, dan bahasa lainnya itu Prancis. Tapi ada sebagian negara Maroko yang bisa berbahasa Spanyol. Karena apa? Karena Maroko itu merupakan bekas jajahan Prancis dan Spanyol. Jadi di Maroko di bagian utara sedikit ya, ada di ujung-ujung situ, itu mereka bisa berbahasa Spanyol gitu, karena itu bekas jajahan Spanyol. Tetapi bahasa Arab Marokonya sendiri, istilahnya bahasa pasarnya mungkin gitu ya. Kalau misalnya kayak bahasa dokumen-dokumen, kemudian bahasa resminya itu kan bahasa Arab dan bahasa Prancis. Nah, tapi kayak ada bahasa lain, biasanya kita sebutnya dengan bahasa pasar gitu ya, bahasa yang digunakan sehari-hari, itu bahasa Arabnya disebut dengan Darija. Nah, di mana Darija ini merupakan dialek dan dia itu ada campuran sedikit-sedikit antara Arab dengan Prancisnya gitu. Selanjutnya tentang populasi penduduknya. Jadi populasi penduduk di Maroko itu sekitar 33.800.000, sekitar itu. Jadi kurang lebih 7/7 Indonesia. Dengan luas negara 970.850 km persegi. Oke, kemudian kebudayaannya. Mengenai kebudayaan Maroko itu campuran antara Arab, Eropa, dan Berber. Kemudian pemerintahannya itu monarki atau kerajaan. Jadi Maroko itu dipimpin oleh seorang raja. Saat ini dipimpin oleh Raja Muhammad VI. Kemudian kemerdekaannya tanggal 7 April 1956.
Kemudian perairan di Maroko itu sedikit sekali, sekitar 0,056%. Jadi semua orang Maroko itu nggak ada yang punya sumur bor, nggak ada. Jadi mereka harus beli pump gitu. Dan katanya sih, bukan katanya, memang iya, airnya itu bisa langsung diminum gitu. Jadi dari keran bisa langsung diminum gitu aja. Tapi aku nggak terlalu suka karena kayak ada rasa besi-besinya gitu. Gimana sih air yang pasti kan dia tuh mengendap di besi kan sebenarnya. Terus kita putar dia keluar gitu kan. Jadi kayak ada bau-bau besinya. Jadi aku kurang terlalu suka untuk air yang langsung minum dari keran. Tapi memang bisa dipastikan semua warga negara Maroko mereka beli airnya. Nggak sebebas di Indonesia. Kemudian mengenai mata uang di Maroko itu dirham Maroko, biasanya disingkat dengan MAD, Maroko dirham. Dan 1 dirham Maroko itu kurang lebih 1.500 rupiah, kurang lebih. Kemudian lajur kemudinya itu di kanan, kemudian kode teleponnya plus 212. Oke, kemudian agama resmi dan mayoritasnya di sini adalah agama Muslim. Jadi di sini Islamnya 98,7%, kemudian Kristennya 1,1% dan Yahudinya 0,2%. Jadi di sini masih ada warga Yahudi meskipun sedikit sekali. Kemudian untuk etnisnya di sini Arab Berber itu 99,1%, kemudian ada lain-lain 0,7% dan ada Yahudi 0,2%. Jadi Yahudi itu merupakan etnis dan agama gitu ya. Kemudian mengenai musim, jadi di negara Maroko itu ada 4 musim. Untuk saat ini bulan Januari ini musim dingin mau berganti ke musim semi. Jadi musim dinginnya itu mulai November sampai Januari sampai Februari gini. November sampai Februari lah ya. November sampai Februari. Jadi saat aku datang November itu udah mulai masuk musim dingin. Karena saat aku datang itu lagi musim hujan. Jadi di sini hujannya itu sebagai penanda bahwa kita akan berganti musim gitu. Jadi hujannya bukan musim. Hanya sebagai penanda aja. Jadi setelah musim dingin, nanti di bulan Maret itu ada musim semi sampai bulan Mei. Kemudian nanti di bulan Juni itu ada musim panas sampai bulan Agustus. Dan terakhir itu bulan September itu musim gugur sampai di bulan November gitu. Dan setiap akan berganti musim pasti diikuti dengan hujan. Jadi saat ini kita lagi menunggu hujan untuk berganti ke musim semi. Karena memang ini udah Februari, biasanya pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Dan sekarang juga udah nggak terlalu dingin, nggak sedingin bulan-bulan lalu ya. Saat aku baru datang November, Desember, Januari itu harus pakai baju yang tebel itu kan, yang selimut itu. Tapi sekarang udah nggak terlalu, tapi memang untuk di pagi hari agak sedikit dingin untuk di pagi hari, tapi kayak malam gini, sore gitu udah biasa aja, nggak sedingin di pagi hari. Karena sebagian besar wilayahnya itu bergunung-gunung, jadi mungkin kalau ada yang tahu Gunung Atlas, itu kan besar banget dan itu ada di Maroko sini. Tapi Gunung Atlasnya udah mati ya, bukan gunung yang hidup kayak di Indonesia gitu, masih aktif. Bukan hidup ya, aktif maksudnya. Jadi di sini tuh di Pegunungan Atlas itu musimnya berbeda. Dia itu memiliki musim sendiri. Temperaturnya itu secara konsisten dingin karena dia berada di ketinggian. Dan di musim dingin ada cukup banyak salju dan ada olahraga ski dan snowboarding. Tapi aku masih belum terlalu bisa di dingin-dingin banget gitu ya. Jadi makanya aku belum kemana-mana, belum nyobain salju-saljunya. Mungkin next time lah, musim dingin selanjutnya, tahun depan maksudnya. Nanti aku bakal main-main di ski. Waduh, ski, snowboarding. Mimpi. Nah, terus menariknya di Maroko itu sekolah itu gratis. Dari TK sampai sekolah S3 itu gratis semua, bukan yang harus berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa gitu, bukan. Tapi memang sudah gratis untuk sekolah negeri. Tapi kan ada kayak sekolah-sekolah internasional kayak gitu, itu
sekolah-sekolah private gitu itu berbayar. Dan aku nggak tahu apakah semahal apa gitu, aku nggak tahu, tapi yang jelas untuk sekolah negerinya itu gratis sampai S3. Jadi kenapa aku tahu? Aku sempat diskusi sama suami aku. Jadi dia itu kebetulan dia mahasiswa S3 di sini, dan mantan-mantannya dia itu S3 semua, hampir semua. Kok bisa-bisanya dia jatuh cinta sama remah-remah rempeyek kayak aku gini kan? Terus aku sempat diskusi juga sama suami, aku tanya apakah kalau mau sekolah itu harus ada ujiannya, berkompetisi gitu. Terus katanya ya memang ada ujiannya, kayak ujian masuk perguruan tinggi seperti biasa, tapi tidak ada kompetisi. Maksudnya semua siswa yang mereka lolos ujian itu ya bisa sekolah gratis gitu. Kayak misalnya kalau di Indonesia buat mereka semua yang lolos 6 PTN ya mereka sekolahnya gratis gitu. Keren banget kan? Makanya itu aku memutuskan untuk tinggal di Maroko, karena memang aku berpikir masa depan gitu, anak-anakku nanti sekolah di sini tuh sekolahnya gratis gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuan. Tapi sih untuk biaya hidup ya, aku kan tadi membahas tentang bahwa 1 dirham Maroko itu sekitar 1.500 rupiah kan. Terus di sini itu kayak suami aku misalnya ya, dia itu kan guru SMP gitu, gajinya itu per bulan untuk gaji pokoknya itu sekitar 5.000 lah ya, itu belum uang makan dan lain-lain. Itu 5.000 dirham itu sekitar 7,5 juta. Sedangkan di sini biaya hidup itu menurut aku sama aja, nggak terlalu mahal, kayak sama aja kayak di Indonesia gitu menurut aku sih ya. Aku juga belum terlalu lama sih di Maroko, soalnya saat aku belanja kayak ke Carrefour gitu kan, aku lihat barang-barang itu harganya masih standar, nggak jauh beda sama kayak yang di Maroko gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video aku tentang pengetahuan umum tentang negara Maroko. Jadi untuk di next video nanti aku bakal membahas tentang hubungan kedekatan antara Indonesia dengan Maroko. Buat kalian yang sudah lihat video aku bahwa di negara Maroko itu ada nama jalan namanya Jalan Soekarno, dan di Indonesia itu ada jalan namanya Jalan Casablanca, di mana Casablanca tadi sudah aku jelaskan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Maroko. Jadi pasti antara Maroko dan Indonesia ada sebuah kedekatan yang dibangun oleh presiden pertama kita dan raja pertama Maroko. Itu persahabatannya dekat sekali. Jadi nanti aku bakal ceritakan di next videonya kenapa bisa sampai sedekat itu, sejarah-sejarahnya gitu. Jadi mungkin video aku ke belakang akan banyak bercerita tentang sejarah, entah itu tentang sejarahnya Indonesia atau sejarah dari Maroko khususnya gitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye.